Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hikayat. Baik, hikayat adalah salah satu bentuk prosa yang berkisah kehidupan manusia secara umum. Hikayat biasanya berkisah tentang kesaktian, kehidupan raja, kisah si baik dan si jahat, dan kisah-kisah khayalan. Hikayat memiliki fungsi untuk menghibur, karena kisahnya bisa berakhir bahagia dan dimenangkan oleh tokoh yang baik sebagai tokoh utama atau pahlawan. Baik, sahabat rumah belajar, unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat antara lain sebagai berikut. 1. Tema. Tema dalam hal ini adalah pokok gagasan atau inti pemikiran dari hikayat yang diceritakan. Kemudian ada tokoh. Tokoh dalam hal ini adalah semua peran beserta karakter dari hikayat tersebut. Tokoh di sini ada tokoh yang berkarakter baik dan ada tokoh yang berkarakter jahat maupun tokoh figuran. Berikutnya latar. Latar dalam hal ini terbagi menjadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Berikutnya adalah alur. Alur dalam hal ini terbagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang terbagi menjadi orang pertama maupun orang ketiga. Berikutnya gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam hikayat. Baik, sahabat rumah belajar, ciri-ciri hikayat antara lain sebagai berikut. Hikayat bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Hikayat juga bersifat komunal atau milik bersama. Kemudian hikayat bersifat istana sentris, yaitu berkisah kehidupan seputar kehidupan istana. Kemudian hikayat bersifat statis atau tetap, artinya tidak berubah dari waktu ke waktu. Berikutnya hikayat bersifat tradisional atau meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Berikutnya hikayat bersifat magis, berisi hayalan yang indah, serta kekuatan-kekuatan yang di luar akal sehat. Berikutnya hikayat bersifat didaktis, yaitu menyampaikan nilai moral dan menghibur. Dalam hikayat, bahasa yang digunakan adalah bahasa klise atau diulang-ulang, serta bahasa Melayu klasik. Bercerita kehidupan impian tentang tokoh yang baik dan jahat, dan tentunya dimenangkan oleh tokoh yang baik. Hikayat ini memiliki akhir yang bersifat bahagia atau happy ending. Nah, hikayat ini terbagi menjadi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada cerita hikayat, ada hikayat Melayu asli, ada cerita Jawa, ada cerita berbingkai, ada epos India, dan ada hikayat keagamaan. Hikayat termasuk ke dalam karya sastra lama. Dengan demikian,
penciptaan hikayat di zaman ini sudah sangat jarang sekali ditemukan. Materi-materi mengenai hikayat itu juga susah untuk ditemukan karena hikayat ini bersifat statis atau tetap dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Baik, sahabat rumah belajar, itulah tadi penjelasan mengenai cerita lama, yaitu hikayat. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi sahabat rumah belajar. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.